Selamat pagi saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara lembut Tuhan yang akan menyapa kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan suara-Mu menyapa kami pada pagi hari ini. Menasihati kami, menegur dan mengarahkan kami, supaya kehidupan kami tidak tersesat. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, beri kami hikmat-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, Engkau membantu kami untuk memahaminya, dan menolong kami dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Firman Tuhan kepada kita. Kemudian, ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ia hadir dalam kelelahan. Saudara-saudara, perasaan lelah bisa dialami oleh siapa saja, baik kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Dan efek kelelahan itu bisa kehilangan motivasi, badan terasa lemas, sangat sulit berkonsentrasi, lebih mudah tersinggung, tingkat stres yang sangat tinggi. Dan kelelahan fisik maupun kelelahan mental bisa sangat mempengaruhi fungsi hidup seseorang. Saudara-saudara, untuk lepas dari perasaan lelah dan kehidupan yang tidak berdaya itu bukanlah hal yang mudah. Ada sepenggal syair puisi yang mengungkapkan tentang hal ini. Tuhan, peluk aku walau sebentar. Jiwa dan ragaku sakit. Tak kupungkiri, semua menjadi sangat sulit. Lemah kurasa diri ini, seakan tak mampu lagi melangkah. Semua menatap sepi dan hina pada diri yang tak bermakna ini. Sungguh ku tersudut dalam bayang gelap tiada kepastian. Aku lelah jika harus seperti ini. Sulit ku bergerak dalam kekang waktu yang tajam. Aku sakit jika harus bernafas akan udara naif yang berhamburan. Lelahku semakin menjalar kala semangat terlihat dalam nyata. Saudara-saudaraku, itu sebuah syair puisi yang menggambarkan bagaimana situasi diri yang sangat berat ketika seseorang dalam pusaran kelelahan. Saya dan Bapak Ibu bisa mengalami kelelahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam relasi suami istri, dalam relasi keluarga, relasi dengan sesama, dan bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Elia adalah salah satu sosok yang pernah mengalami kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Yang menyebabkan Elia mengalami kelelahan fisik, tentunya ketika ia dalam peperangan yang sungguh menguras tenaganya mengalahkan 450 Baal. Ini berpengaruh pada kondisi Nabi Elia. Dan keadaan itu makin diperparah lagi karena ia juga menderita kelelahan mental. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Israel sudah bertobat. Tidak akan ada lagi penyembahan berhala. Ia mengira semua umat Israel akan kembali menyembah Tuhan setelah 450 Baal ditaklukkannya. Itu bisa dibaca di Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 39. Tapi ternyata harapan Elia itu
sangat bertolak belakang dengan keadaan yang muncul kala itu. Malah, Isabel muncul dengan ekspresi yang lebih beringas lagi untuk membunuhnya. Tentunya, hal ini menekan mental Elia, sehingga Elia begitu lelah, dan ungkapan kelelahannya sangat jelas dalam bacaan kita hari ini. Ia ingin mati saja. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudaraku, Tuhan begitu tahu akan kelelahan yang dialami oleh hambanya yang punya kekuatan yang sangat terbatas itu. Sehingga dalam keterpurukan fisik dan mental, Tuhan hadir menjumpainya. Bisa dibaca di ayat 5 dan ayat 7. Tuhan menjumpainya 2 kali. Bangunlah, makanlah. Kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu panjang. Dalam kelelahan, Tuhan begitu mengenali kebutuhan Elia. Kebutuhan fisik, mental, dan spiritual dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga itu menjadi sumber energi bagi Elia untuk kuat melanjutkan perjalanan selama 40 hari ke Gunung Horeb. Saudara-saudaraku, mungkin saja kita pernah mengalami kelelahan fisik dan mental. Ataukah mungkin ada di antara kita yang sementara mengalami kelelahan saat ini. Saat apa yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, namun tidak diterima dan dihargai. Saat kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga, namun hasilnya masih nihil juga. Saat kita sudah terus berdoa, namun harapan itu belum juga terpenuhi. Belajar dari gumul berat Elia dalam kelelahannya, Tuhan hadir menjumpainya dengan cara Tuhan sendiri, sehingga Elia bisa bangkit dan begitu kuat melanjutkan perjalanannya. Saudara-saudaraku, di dalam kelelahan yang kita alami, Allah akan hadir menghampiri kita sesuai waktu dan caranya sendiri. Dia pun akan mengatakan kepada saudara dan saya dalam kelelahan kita, makanlah, bangunlah, sebab kalau tidak, bebanmu makin berat. Makanlah, bangunlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Memang berat dan butuh waktu. Namun makanan yang Tuhan berikan akan jadi kekuatan kepada kita untuk bisa melanjutkan perjalanan, bahkan bisa melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku, Allah itu sangat dekat dengan kita. Dia sangat peduli kepada saudara dan saya, dan Dia tetap ada berdiri untuk kita sampai kapanpun. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat peduli akan kelelahan kami. Karena itu, Engkau membawa kami pada penantian akan datangnya kekuatan, penantian akan hadirnya dirimu yang sanggup memberi kami energi yang melampaui semua energi yang ada. Tolonglah kami untuk sadar bahwa Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak sekedar cepat-cepat bertindak. Tolonglah kami untuk sabar menunggu sampai kegenapan waktunya tiba. Sebab dalam menantikan Tuhan itulah Engkau membentuk karakter kami, Engkau mematangkan jiwa kami, Engkau mengasah dan menempa kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Kiranya melalui proses itu kami makin dekat denganmu, dan kami makin rendah hati untuk lebih percaya dan mengandalkanmu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan memanggil namamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyertai kita.